Bab 517. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Magic Detection. Magic Detection Enhanced Level 2 memiliki waktu casting 5 detik dan waktu cooldown 8 menit. Secara signifikan, itu lebih pendek dibandingkan dengan Magic Detection Level 1. Magic Detection. Setelah meninggalkan gerbang utara, Grid menggunakan Magic Detection setiap kali cooldown selesai, dalam perjalanan ke wilayah monster. Berkat opsi waktu cooldown skill yang berkurang yang terpasang pada Braham's Boots, Grid dapat menggunakan Magic Detection setiap 5 menit 30 detik. Kenapa dia terus menggunakan Magic Detection? Itu untuk meningkatkan level Magic Detection, sambil mempersiapkan bahaya yang tidak diketahui. Magic Detection. Benua Timur adalah lingkungan yang cocok, untuk meningkatkan level Magic Detection. Awalnya, Magic Detection mengkonsumsi 2000 mana dengan setiap penggunaan. Itu membuatnya sulit untuk sering digunakan. Namun, lingkungan benua timur meningkatkan generasi mana. Absurditas ring mengurangi konsumsi mana hingga setengahnya. Dan kemudian, benua timur meningkatkan jumlah generasi mana. Dia meramalkan jika akan mungkin untuk menggunakan Magic Detection berulang kali selama berburu. Cincin ini sangat bagus. Absurditas ring diperoleh dari Black Blood Carnival. Itu jauh lebih berharga daripada banyak item peralatan. Secara default, aksesori dengan opsi khusus yang terpasang memiliki kemampuan dasar yang rendah. Absurditas ring adalah aksesori di puncak semua aksesori. Akan menyenangkan, jika aku juga bisa membuat aksesoris. Tentu saja, Grid dapat membuat aksesoris sederhana, yang dapat dipakai. Tapi, apa alasan keberadaan aksesoris? Itu untuk memuaskan rasa estetika dan memberikan opsi khusus, yang tidak bisa diterapkan pada item peralatan. Aksesori yang dibuat Grid tidak layak karena kelengkapannya buruk, mereka tidak punya pilihan, dan mereka tidak cantik. Buang-buang waktu, bahan, dan tenaga untuk membuatnya. Sama seperti masakan Idan. Aku masih merasa sakit. Sungguh menakjubkan, jika restoran koki miskin masih bertahan. Dia dengan tulus ingin tahu, mengapa itu tidak hancur. Itu tidak boleh bangkrut, karena suatu alasan. Apakah ada rahasia khusus selain dari rasa masakannya? Jalan di utara belum dipertahankan, karena ditempati oleh monster. Ekspresi Grid serius, ketika dia bergerak di sepanjang jalan berbahaya, yang dipenuhi dengan rumput liar dan retakan. Itu adalah tanah yang tidak dikenal, di mana dia tidak memiliki informasi dasar. Grid menyadari sekali lagi, jika itu adalah area, di mana dia tidak akan menerima bantuan apapun. Aku di depan mereka. Grid selalu merasa, seperti dia tertinggal. Karena, dia membandingkan dirinya dengan Kraugel. Rasanya, seperti dia mengikuti jalan yang dipelopori Kraugel. Tapi melihatnya secara objektif, Grid adalah pemimpin yang sebanding dengan Kraugel. Segera, aku akan bisa melanjutkan Kraugel. Grid saat ini jauh lebih kuat dan lebih serbaguna daripada Kraugel, yang mengunjungi benua timur. Grid yakin, jika dia bisa mengungguli Kraugel, itu memberinya harga diri yang tinggi. Ranking yang aku habiskan setahun, untuk memandang dari kejauhan. Sekarang, dia menuju ke puncak. Ranking yang ia iri dan rindu, sekarang sebagian besar di bawahnya. Game ini benar-benar bermanfaat. Petik 1. Setiap manusia memiliki keinginan alami untuk mencapai sesuatu. Dan budaya yang sekarang mendominasi dunia, adalah satisfi. Menjadi yang terbaik di sini, berarti menjadi yang terbaik di dunia. Grid gemetar karena kegembiraan. Ayo. Grid merasa ingin berteriak dengan suara keras. Benua Timur. Grid merasakan pembebasan, ketika dia melihat tempat di mana hanya ada NPC dan tidak ada player. Rasanya, seperti jatuh ke pulau terpencil yang kaya. Permainan itu jauh lebih menyenangkan, ketika Grid tidak perlu khawatir, tentang martabatnya sebagai pemimpin Overgearet. Dia berlari menuju hutan pinus di kejauhan sambil tertawa keras. Hahaha. Tawanya seperti orang gila yang hadir di setiap kota. Tapi, ini luar biasa. Grid tiba-tiba berlarian seperti anjing yang kepanasan. Braham kagum, ketika menyaksikan Grid yang menyedihkan itu. Meskipun Grid bertindak seperti orang bodoh, dia masih mempertahankan ketegangan yang tepat. Berhati-hati, bahkan ketika hatinya bersemangat. Dengan kata lain, tidak ada celah. Ada banyak hal yang kurang, karena dia masih tumbuh. Tapi, dia sudah memiliki persyaratan minimum untuk menjadi legenda. Melihat Grid saat ini, seseorang mungkin melihat celah dan mencoba serangan. Mereka akan mati. Saat Braham memikirkan ini. Langkah. Saat Grid memasuki hutan pinus yang penuh dengan jarum pinus. Kiau. Seekor binatang raksasa muncul dan meraung di Grid. Ya, itu adalah binatang buas. Bukan monster. Itu adalah harimau yang melarikan diri dari komunitas monster, dan bersembunyi di hutan. Matilah harimau, dan tinggalkan kulitmu. Grid telah mengambil kehadiran harimau itu dengan Magic Detection Enhanced, dan telah menunggunya. Dia memotong harimau itu tanpa ragu-ragu dan mendapatkan kulitnya. Sangat sunyi. Kenapa tidak ada satu monster pun, meski komunitas monster berada di luar hutan ini? Itu tidak dapat diakses. Jangan gunakan evil power-mu di sini. Apakah karena ini?
Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grid memandangi jendela notifikasi yang muncul, begitu dia memasuki hutan. Ini adalah hutan yang dipenuhi dengan energi yang menyegarkan. Tingkat generasi HP dan MP akan meningkat sebesar 20%. Jika aku pernah mengalami situasi berbahaya, ketika berburu di komunitas monster, aku bisa melarikan diri ke sini. Ini adalah langkah besar yang bisa kamu pikirkan, seperti anjing atau kucing. Ini akan baik-baik saja, jika kamu terus berkembang dengan pasti di masa depan. Grid tidak tersinggung oleh kata-kata kasar yang diucapkan Braham. Dia bisa merasakan emosi dari jiwa Braham, dan itu bukan emosi negatif. Sebaliknya, mereka penuh dengan kesukaan. Tapi, Grid juga memiliki kepribadian yang buruk. Dia tidak membiarkannya berlalu dengan baik. Tes, lihat cara kamu berbicara. Ada alasan kamu dikhianati oleh satu-satunya temanmu. Kurung buka kurung tutup. Braham kaget. Dia dikhianati dan dibunuh oleh satu-satunya teman. Dan sekarang, temannya saat ini sedang menggodanya, itu benar-benar sangat menyedihkan. Namun, Grid mage legendaris itu tidak mudah terguncang oleh kata-kata. Dia berusaha tetap tenang. Hehe, teman. Tidak. Petik 2. Grid mendengar gemetar dalam suara Braham, dan terlambat merasa menyesal. Dia batuk karena malu, dan cepat-cepat meninggalkan hutan. Hutan pinus kecil, sehingga dia bisa melarikan diri dengan cepat. Di balik hutan, komunitas besar monster memasuki matanya. Ada tenda melengkung dipasang di mana-mana. Ada sekitar 500 dari mereka. Dengan asumsi ada 2 monster per tenda, itu setidaknya 1000 monster. Ada tenda dan item bagus. Bukankah monster yang hidup di habitat ini cukup cerdas? Apakah mereka monster lizardmen? Grid berkonsultasi pendapat Braham, tapi Braham diam. Dia masih dalam keadaan mati rasa, kaget. Sebagai seorang Grid mage legendaris, di awalnya sangat kuat dalam roh dan kecenderungan dasarnya kejam. Namun ironisnya, dia lemah terhadap orang-orang yang ia sukai. Grid mendecakkan lidahnya di Braham. Berapa lama kamu akan tetap seperti ini? Kamu bukan anak-anak. Bukankah kamu sudah ratusan tahun? Faktanya, Grid tidak punya teman, kecuali anggota Overgearet. Kepribadiannya tidak cukup baik untuk berteman, dan dia tidak memperhatikan. Dengan kata lain, Grid dan Braham berada dalam kategori yang sama. Dia berhenti berusaha mengolok-olok Braham, dan dengan cepat memahami karakteristik komunitas monster. Apakah ini komunitas monster? 500 tenda di komunitas dipisahkan oleh masing-masing 50 meter, dan masing-masing daerah dipisahkan oleh pagar rendah. Ruang pribadi sepertinya penting, bagi monster-monster ini. Melihat peralatan, mereka adalah monster humanoid, bukan lizardmen. Mereka suka hidup bersama. Monster humanoid dengan standar hidup tinggi, dan kemandirian yang kuat. Apa itu? Grid tetap bingung, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Dan kemudian, dia menyadari. Ya, ini adalah benua timur. Itu sia-sia untuk menganalisis ini, berdasarkan akal sehat dan informasi dari benua barat. Aku harus langsung melihat dan mengalaminya sendiri. Petik 1. Sururuk. Sosok Grid menghilang. Itu karena hoodie zip up. Dia diam-diam bergerak menuju komunitas monster dan mendekati tenda terdekat. Tidak ada tanda-tanda. Apakah ini benar-benar komunitas monster? Apakah dia datang ke tempat yang salah? Komunitas itu terlalu sunyi. Setiap tenda tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Apakah mereka semua pergi? Namun, akan ada jejak jika 1000 monster bergerak di suatu tempat. Jangan beritahu aku. Apakah ini waktu tidur siang? Itu omong kosong, jika 1000 monster akan tidur siang pada saat yang sama. Grid menekan pikiran konyol ini, dan melihat ke dalam tenda. Kemudian, dia terkejut. Seekor tikus. Tidak, itu mirip dengan hamster. Sepasang hamster besar sedang tidur di dalam tenda. Monster itu lucu. Tidak, kelucuan nomor 2. Rasanya, seperti monster dengan dasar, sembunyikan, pasif. Sulit untuk membaca informasi, bahkan ketika melihatnya. Ini bukan scam. Saat Grid bingung. Muong. Kung-kung. Hidung pasangan hamster berkedut dan mereka bangkit. Kemudian, mereka melihat sekeliling dan menunjuk lokasi tepat Grid. Kiak. Hamster membuka mulut mereka lebar-lebar. Pasangan imut itu berubah menjadi monster dalam sekejap. Kuk. Grid tertegun, ketika dia melihat ratusan gigi tajam di mulut besar hamster. Ratusan gigi yang seperti gigi gergaji, tertanam dalam di mulut mereka. Itu sangat mengerikan dan tidak higienis, sehingga menyeramkan. Wow, Braham, apakah kamu melihat ini? Ada makanan busuk terjepit di antara gigi. Grid mengerutkan kening dan menutup hidungnya. Hamster. Tepatnya, monster yang disebut tikus beracun besar, mengeluarkan bau yang mengerikan, ketika membuka mulutnya. Bau busuk itu cukup mengerikan, hingga menyebabkan kebingungan dan keracunan. Dia menolak itu, berkat resistensi pasif dari kelas legendaris. Tapi, ketidaknyamanan itu signifikan. Manusia, muong, bunuh, muong. Tikus-tikus beracun besar menjadi gelisah oleh pengganggu, dan mulai memegang trisula mereka. Penampilan imut mereka tidak terlihat. Mata hitam itu memerah dan gigi yang menonjol di depan, meneteskan cairan beracun hitam yang mengancam Grid. Cepat.
Kecepatan serangan tikus-tikus besar beracun itu, setara dengan para vampir True Blood. Terkadang, ekor mereka secara akurat menyerang titik lemah Grid. Mengintip. Saat dia ditangkap oleh hamster, Grid telah beralih dari hoodie zip-up ke jubah lantier. Tanah tempat ia baru saja berdiri dihantam tikus besar yang beracun, dan meledak. Tikus beracun besar menyebabkan kebingungan dan keracunan, hanya dengan membuka mulut mereka. Lalu, tikus itu menggunakan serangan cepat dan kuat, untuk membunuh. Mereka mirip dengan monster senior di benua barat. Lalu Grid. Dia merasa senang, bukannya panik. Dia sudah mengharapkan monster di benua timur menjadi kuat. Semakin kuat mereka, semakin banyak XP yang akan mereka berikan. Pakmas Swordsmanship, Kill. Ini adalah tenda yang agak besar untuk manusia. Grid menggunakan gerak kaki dari tarian pedangnya untuk menghindar, dan kemudian menghubungkan serangan itu. Caeng. Kill akurat memukul pasangan hamster pada saat yang sama. Sebuah jendela notifikasi yang menakjubkan muncul di depan Grid, ketika dia membunuh mereka secara instan. Anda telah mengalahkan tikus besar beracun. 35.970.411 XP telah diperoleh. Itu sangat besar. Itu jauh melampaui harapannya.